Saya jauh-jauh dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya datang untuk lillahi ta'ala ingin bertemu saudara-saudara saya di Jepara. Saya ingin ketemu pengurus-pengurus MCI semua regional yang datang ke sini. Saya cuma ingin silaturahmi. Kalau sudah tahu pasti mati, ayo kita bikin yang benar-benar. Semua ini saya, Ko Wendy, Ko Elka, Mas Andi dan semua-semua di sini nih, kita sama-sama lagi berjalan menuju ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang seharusnya setiap kaum muslimin itu wajib untuk mengucapkan kalimat tersebut, karena dengan kalimat alhamdulillah ini itu menunjukkan bahwasanya kita itu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita, baik secara sadar ataupun tidak kita sadari. Salawat dan salam baru pula kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semua di sini insya Allah bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jeffrey Gunawan. Saya asal dari Surabaya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, dan saya alhamdulillah juga menjadi seorang muslim itu pada bulan Maret tahun 2013. Sama seperti Ko Wendy dan Ko Elka menyampaikan tadi, bahwasannya kita ini pasti akan diuji dengan sesuatu yang semua kita mualaf ini rasakan. Yang pertama kelaparan, yang kedua kemiskinan. Itu pasti. Semua mualaf atau muslim atau kafir yang menjadi muslim itu pasti akan merasakan yang namanya miskin dan lapar. Hanya perbedaannya adalah ketika diuji dengan kemiskinan dan kelaparan, apakah bisa bertahan atau kembali lagi. Itu aja, cuma 2. Apakah bertahan atau kembali lagi. Kalau yang bertahan, insya Allah jaminannya surga. Tapi kalau kembali lagi, seperti Ko Wendy tadi sampaikan, menjadi manusia yang paling rugi. Paling rugi. Kita menjadi mualaf, menjadi seorang muslim, tidak menutup atau tidak terhalangi untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara maupun kepada teman-teman, untuk kita bisa tetap silaturahmi. Ibu-ibu di sini datang ke masjid ini, kegiatan Mualaf Center Indonesia Regional Jepara itu tidak lain tidak bukan karena dorongan, keingintahuan yang pertama, ingin silaturahmi dan lain-lain dengan niat masing-masing. Saya jauh-jauh dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya datang untuk lillahi ta'ala ingin bertemu saudara-saudara saya di Jepara. Saya ingin ketemu pengurus-pengurus MCI semua regional yang datang ke sini. Saya cuma ingin silaturahmi. Tidak ada niat lain, Pak, Bu. Karena saya merasa punya ikatan batin terhadap saudara-saudara yang sudah muslim. Seperti itu. Artinya apa? Kalau kami yang jauh dari luar provinsi Jawa bisa semangat datang,
Jangan sampai ibu-ibu yang domisilinya di Jawa Tengah atau khususnya di kota Jepara, ketika ada kegiatan-kegiatan untuk kemualafan atau untuk pembinaan dan lain sebagainya malah malas datang. Sayang Bu, wewan banget waktunya, sayang banget gitu. Kalau bisa datang, bisa silaturahmi. Silaturahmi itu kan memperpanjang umur. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Itulah kita cari itu. Belajar dulu, pelan-pelan kita belajar agar supaya apa? Kita mendapatkan perbedaan ketika kita kafir dengan ketika kita sudah muslim. Harus merasakan perbedaan itu. Kalau nggak merasakan perbedaan, saya rasa wasting time ya, buang-buang waktu. Membuang-buang waktu jadi muslim. Kapan syahadatnya? Oh, saya syahadatnya tahun 2000 kok. Ya tadi kayak Pak LK sampaikan bilang, tapi gak iso ngaji. Tapi ye kurang iso maca. Waduh, salate piye? Waduh, masih bolong-bolong. Wudunya gimana? Terus nanti kalau ditanya lagi, terus kalau suami istri mandi junube piye? Aduh, yang ini tok kok, ya gini. Waduh, ya nggak gitu. Islam itu sempurna. Makanya harus kita yang berusaha mencari tahu gimana sih caranya mandi junub, gimana sih itu toharoh itu apa, bersih-bersih itu gimana sih, wudhu yang betul itu gimana, sholat yang benar itu gimana. Belajar, dicari tahu, tumbuhkan rasa keingintahuan kita terhadap Islam. Supaya apa? Saya ingatkan sekali lagi, bisa merasakan perbedaan ketika kafir dengan ketika sudah menjadi muslim. Kalau cerita soal susah-susah, wah, wes podo ae. Ya susah-susah semua gitu loh. Cuman pada intinya adalah setelah melewati proses-proses itu, apakah kita tetap ingin menjadi pribadi yang seperti itu atau kita mau naik kelas? Ya, kalau mau naik kelas ya alhamdulillah. Yang mau tinggal kelas pun ya gak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing. Cuman kami di sini datang jauh-jauh dari Sumatera, dari Jakarta, dari Palu, itu benar-benar ingin, ayo sama-sama kita gas, kita semangat. Tumbuhkan rasa keingintahuan kita terus menerus, ingin tahu soal Islam, belajar, istiqomah, mati. Enak toh? Terus belajar istiqomah, mati. Nah, ini kan kita meninggal ini kan tinggal tunggu giliran. Siapa-siapa duluan yang di depan ini yang nggak ada yang tahu. Siapa-siapa yang di sini duluan juga kita nggak ada yang tahu. Jelas dijelaskan di Al-Quran juga kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua itu kita pasti akan merasakan mati. Semua, mau pejabat, mau bupati, mau polisi, mau jenderal, mau siapapun, pasti mati. Hanya bagaimana matinya, kapan matinya kita nggak tahu. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu saya kalau kemana-mana, saya kemarin ke Jawa Timur, keliling juga sharing-sharing dengan mualaf, ya saya cuma ingatkan itu. Kita ini pasti mati. Udahlah, pasti mati. Masalah waktu, gimana matinya? Mau yang baik atau mau yang nggak baik? Kalau sudah tahu pasti mati, ayo kita bikin yang benar-benar. Semua ini saya, Ko Wendy, Ko Elka, Mas Andi dan semua di sini nih, kita sama-sama lagi berjalan menuju ke liang lahat. Sama, nggak nunggu yang tua mati duluan, kita yang muda-muda pun bisa mati duluan. Sama. Nah, sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini, ayo kita tobat, kita perbaiki lagi. Mulai dari mana? Ayo kita perbaiki sholat dulu. Udah, gak usah macam-macam. Mau memperbaiki hidup, mau memperbaiki rezeki, mau memperbaiki jodoh, mau memperbaiki apapun namanya itu, sholatnya dulu. Salah satu amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah sholat di awal waktu. Ayo dibiasakan, sholatnya dulu dijaga. Karena perintahnya setelah syahadat itu sholat. Gak ada yang lain, tidak ada toleransi. Belajar wudhu yang benar,
belajar sholat yang benar, belajar menutup aurat untuk ibu-ibu yang benar. Sudah, insya Allah istiqomah, ditambahi lagi dengan yang sunnah, ditutup lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, istiqomah di situ, insya Allah meninggal akan husnul khotimah. Insya Allah. Semua maunya meninggalnya enak, maunya saya kepingin meninggal husnul khotimah, dengar azan tidur, dengar azan masih jaga toko, buka warung, masih yang bapak-bapak si rokok ngopi aja, gak persiapan, tapi matinya mau husnul khotimah. Gimana ceritanya? Butuh proses, butuh perjuangan. Imam Malik disebutkan itu, ya Imam, kenapa kok kamu ini nuntut ilmu terus? Ditanya, kok nuntut ilmu terus? Jawabannya Imam Malik apa? Ya istirahatnya. Apa kamu nggak capek? Ya istirahatnya di surga. Ya udah, istirahatnya kita di surga. Kepingin meninggal masuk surga, berusaha sekuat mungkin untuk cari jalannya ke situ. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin begitu ya Bu Leoni. Saya memberikan sedikit sharing. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang baik insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk-buruk atau kekurangan itu murni datang dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.